Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membicarakan tentang mosi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novita Widaningrum sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Tugas saya antara lain menyampaikan kata kunci berdasarkan mosi, mendefinisikan mosi, dan memberikan batasan-batasan pada mosi, serta mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Di sebelah kiri saya ada Angga Dwi Permadi sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim afirmasi. Selanjutnya di paling ujung ada Diah Puspitasari sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim oposisi. Kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada hari ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Agar pembicaraan ini lebih terarah, maka saya selaku pembicara pertama dari tim afirmasi akan memberikan batasan berdasarkan kata kunci yang terdapat pada mosi. Pada mosi kita hari ini terdapat beberapa kata kunci antara lain, yakni penerimaan adalah proses cara pembuatan menerima atau penyambutan. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Talenta artinya adalah bakat atau pembawaan seseorang sejak lahir. Akademik artinya adalah berhubungan dengan akademi, bersifat ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Jadi, berdasarkan definisi dari kata kunci yang telah saya paparkan, dapat kita tarik benang merah pengertian dari mosi ini secara menyeluruh. Maksudnya adalah proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi harus diambil dari tes bakat bawaan yang mereka miliki masing-masing, bukan didasarkan pada hasil ujian akademik di sekolah tinggi sebelumnya, maupun hasil seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Berangkat dari kesimpulan tersebut, kami selaku tim afirmasi dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi. Adapun yang menjadi dasar pemikiran kami adalah pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan bakat akan membuat mahasiswa lebih bersemangat belajar dan mengejar kesuksesannya di bidang masing-masing. Bisa dibayangkan bahwa bahwa setiap orang atau mahasiswa memiliki kemampuan yang beragam, dan dengan kemampuan dan sadar minat dan potensi kognitifnya, calon mahasiswa pun menjadi lebih percaya diri memilih jurusannya, bahkan dapat menyelamatkan calon mahasiswa dari situasi salah jurusan. Melalui tes talenta bawaan, tentu masa depan mahasiswa baru akan lebih terarah, karena mereka memilih jurusan sesuai jurusan yang mereka miliki dan yang mereka minati. Dengan demikian, calon mahasiswa baru akan memilih jurusan yang berdasarkan pada passionnya masing-masing atau keinginannya diri sendiri, dan bukan dengan paksaan atau tekanan dari berbagai pihak. Dengan memilih jurusan yang mereka minati, mahasiswa akan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas apa yang dipilihnya. Jika mahasiswa baru diseleksi berdasarkan tes akademik, dapat kita lihat seperti kejadian yang sudah sering terjadi di negara kita. Banyak sekali pelajar yang tertekan oleh tes akademik seperti ujian nasional. Dampak terburuknya adalah banyak dari mereka yang melakukan bunuh diri, dan tidak sedikit dari mereka yang gagal masuk perguruan tinggi karena tes akademiknya yang tidak mencukupi syarat penerimaan. Akhirnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Amat disayangkan bila hal ini terus terjadi di antara mereka, karena akan berakibat rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya fakta-fakta yang akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pada saat ini menghapuskan ujian nasional sebagai tes akademik dan menggantinya dengan asesmen, karena ujian nasional telah dianggap gagal dalam mengembangkan talenta bawaan.
setiap pelajar, sehingga para pelajar di Indonesia tidak dapat mengembangkan diri mereka dengan baik. Pelajar di Indonesia cenderung tidak dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki akibat adanya tekanan akademik. Yang kedua, angka kematian setiap tahun terus meningkat, terutama di kalangan pelajar, seperti kejadian di sejumlah kota di Indonesia. Para pelajar melakukan bunuh diri massal karena tidak lulus tes akademik. Yang ketiga, sejumlah universitas kekurangan mahasiswa dikarenakan lebih banyak mahasiswa yang salah memilih jurusan dan sebagian lainnya gagal tes akademik seleksi masuk perguruan tinggi. Padahal sebelum mengikuti seleksi perguruan tinggi, mereka juga telah mengikuti tes akademik ke jenjang sebelumnya sebagai syarat kelulusan. Hal ini tentu membuat calon mahasiswa baru menjadi sangat tertekan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya bila seleksi masuk perguruan tinggi hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sekian yang ingin saya sampaikan sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.